Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi ini ya, di sela waktu kita menunggu syuruk ya, insyaallah kita akan bersama dalam kajian ya fikih kontemporer dengan tema mewaspadai 11 akad haram dalam Islam ya. Yang pertama ya, di antara akad yang diharamkan dalam agama kita ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang disepakati oleh para ulama, apa yang disebut sebagai maisir ya. Innamal khamru wal maisiru ila akhiril ayah. Ini merupakan penjelasan kepada kita tentang haramnya muslim itu bertransaksi, yang dalam transaksi itu ada maisir. Apa itu maisir Bapak Ibu sekalian? Maisir ini adalah transaksi yang mengandung pertaruhan. Kalau bahasa lebih detailnya perjudian gitu ya. Hanya saja memang kalau judi kita barangkali tidak mau disebut judi ya. Namun ada transaksi-transaksi yang kita lakukan itu sudah bermakna pertaruhan. Ya. Nah, ini terutama sekali mungkin di kaum bapak ya. Mungkin di sini tidak ya, tapi di kaum bapak milenial kali ya. Nah, itu ada misalnya permainan misalnya olahraga badminton kalah bayar gitu. Yang kalah neraktir gitu ya. Yang kalah sewa lapangan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, transaksi seperti ini dia masuk kategori maisir yang diharamkan. Jadi tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh permainan ada kalah bayar. Gitu, ya. Jadi kalau kita pengen ada hadiah, ya, maka itu upayakan di luar ya dari peserta. Artinya boleh jadi dari donatur ya yang menyediakan pemenang dapat hadiah sarapan pagi gratis misalnya ya, atau dapat hadiah tertentu, itu boleh, tetapi tidak boleh dari peserta ya, apalagi yang biasa dilakukan ketika 17-an, di mana hadiah peserta diambil dari pendaftaran peserta juga, itu nggak boleh. Ya, jadi lomba tarik tambang itu misalnya, satu grup bayar 150.000 ya, ada 20 grup gitu ya, lantas nanti panitia menyiapkan hadiah diambil dari uang pendaftaran, maka sepakat para ulama ini masuk kategori judi yang diharamkan gitu. Ustadz, kalau begitu bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya Bapak Ibu sekalian, maka hadiah peserta tidak boleh diambil dari pendaftaran peserta, diambil dari sumber yang lain, jadi donatur yang lain gitu. Jadi uang yang dikumpulkan dari peserta itu bisa untuk operasional, misalnya untuk sewa lapangan, untuk konsumsi makan bersama, itu boleh, tapi tidak boleh dipakai jadi hadiah, karena kalau menjadi hadiah dia sama dengan pertaruhan ya, esensinya sama. Karena kalau tadi peserta itu bayar uang pendaftaran, maka dia seperti bertaruh, lalu kemudian mereka mempertaruhkan uang pendaftaran peserta lain. Maka kata para ulama, esensinya sama dengan perjudian. Nah, ini artinya kita kadang-kala tidak mau disebut judi, tapi transaksinya memenuhi kriteria perjudian Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak boleh maisir seperti ini gitu. Nah, ini banyak ya, karena saya sudah keliling banyak di masjid Kota Bandung tuh, banyak masih terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah sudah mulai ada kesadaran, jadi dirubah skema hadiah, dirubah ya. Artinya mencari donatur yang menyiapkan hadiah untuk peserta. Gitu ya. Nah, termasuk yang tadi tuh yang permainan kalah bayar. Ini sering terjadi. Ya, terutama di mahasiswa itu sering ya. Jadi yang kalah bayar sewa lapangan itu nggak boleh sekalian.
Ya. Jadi kalau sewa, mangga nanti secara sukarela aja, mau kalah mau menang, tidak ada pertaruhan, tidak ada perjanjian di awal yang kalah bayar sewa lapangan, itu nggak boleh. Itu sama dengan bertaruh. Mengapa? Karena ada yang diuntungkan dan dirugikan. Ya, maka harus dibuat secara sukarela, gitu. Jadi sumbangan sukarela, gitu. Ya, tidak boleh dikaitkan dengan kekalahan, karena kalau dikaitkan dengan kekalahan ada makna judi di situ. Subhanallah. Ya, jadi tanpa disadari sehari-hari kita berjudi, walaupun tidak pakai kartu, gitu ya, tidak bertaruh, tapi ini mirip, ya, atau sama esensinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maisir, ya, yang diharamkan. Kemudian yang kedua, transaksi yang mengandung gharar. Ya, apa itu gharar, Bapak Ibu sekalian? Gharar itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak jelas. Baik tidak jelas pada barang yang kita perjualbelikan, yang kita transaksikan, atau tidak jelas harganya, tidak jelas skema bayarnya, gitu. Contoh, kalau tidak jelas pada barang, gitu ya, kita jual barang tidak jelas kualitasnya, ditanya oleh pembeli, ini orisinil apa ori atau KW, gitu. Ya, antara itulah, gitu. Itu nggak boleh, gitu ya. Artinya barangnya harus jelas, termasuk nanti terkait kalau berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan warna, itu harus sesuai kesepakatan. Jadi kalau seperti pepatah lama kita sering ulang-ulang itu seperti menjual kucing dalam karung, itu nggak boleh. Harus jelas Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, termasuk nanti harus jelas pula harganya. Ya, tidak boleh ada transaksi keinginan jual beli, kemudian barang sudah diserah terimakan, tidak jelas mau bayar cash atau kredit. Udah bawa aja lu pulang dulu, nanti kita bicarakan, itu nggak boleh. Jadi harus ketika Bapak Ibu akan bertransaksi jual beli, sudah harus definitif mau beli dengan cara cash atau kredit. Kalau tidak, barang tidak boleh dibawa pulang. Kalau semata-mata ingin lihat dulu boleh. Tapi kalau sudah sepakat jual beli, berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan skema bayarnya cash atau kredit, maka ini termasuk akad yang diharamkan. Termasuk akad yang diharamkan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau jual beli dengan dua pilihan skema bayar tadi harus jelas Bapak Ibu ketika di majelis akad. Ya, tetangga sahabat kita itu mau beli dengan cara cash, tunai, ya, atau dengan cara kredit. Apakah nanti dibayar lamsam, ya, langsung ketika akhir periode, atau mau dibayar cicilan? Itu harus jelas. Tidak boleh barang sudah pindah tangan dan belum jelas kapan atau skema bayarnya seperti apa. Ya, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, waktu penyerahan barang. Nah, ini terutama yang PO itu, gitu ya, yang pre-order dulu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pre-order dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi harus ada estimasi waktunya. Tidak boleh ya sesiapnya aja, itu nggak boleh. Jadi agar menghindari gharar, maka waktu penyerahan barang itu harus ada harus ada perkiraannya. Ya, sekitar 7 hari kerja, gitu misalnya. Itu harus jelas Bapak Ibu sekalian. Makanya kayak beberapa marketplace itu memenuhi nasihat dari MUI agar ada estimasi waktu barang sampai. Karena kalau tidak itu mengandung gharar yang diharamkan. Gitu ya. Jadi sama dengan ibu-ibu mungkin yang biasa menjahit di rumah, gitu ya. Itu juga harus begitu, harus diperkirakan. Ya, ini kira-kira selesai 3 hari sebelum Lebaran. Itu harus ada informasi itu. Tidak boleh sesiapnya aja, ya, itu nggak boleh. Ya, jadi akad itu harus jelas, tidak boleh mengandung gharar. Dan gharar Bapak Ibu sekalian dalam agama kita itu ada 3 kategori. Ada yang namanya gharar fahish. Ini gharar atau yang tidak jelas, yang fatal. Kalau gharar fahish, sepakat para ulama tidak boleh ada dalam akad. Kalau ada, maka akadnya batal. Contoh seperti yang tadi kita sebutkan.
gitu ya. Jadi harus jelas barangnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas harga dan skema bayarnya, dan harus jelas pula kapan waktu barang dapat diterima oleh pembeli kalau sistemnya pre-order atau akad istisna atau akad salam. Itu harus jelas waktunya gitu ya. Nah, itu sama juga tuh yang buat KPR dan lain-lain, itu juga harus ada estimasi waktu. Ya, tidak boleh diakadkan sesiapnya atau nunggu jadinya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ada yang kedua ketiga, namanya gharar mutawasit yang kedua. Ini gharar yang pertengahan. Kemudian yang ketiga gharar qalil atau gharar yang paling ringan. Nah, yang ulama sepakat kalau dia gharar fahish, gharar yang fatal, yang kita bisa hindari, bisa kita bikin dia tidak gharar. Tapi kalau yang mutawasit dan yang qalil, ini gharar yang tak dapat dihindari. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita banyak ghararnya, karena tidak semua itu dapat kita detailkan. Contoh misalnya, ya, kita beli rumah, gitu. Rumah itu banyak ghararnya, tapi gharar yang tak dapat dihindari. Ini terutama kalau rumah jadi, kan kita nggak tahu tuh kualitas toiletnya, kita nggak tahu kualitas saluran airnya, kualitas semen atau betonnya, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita kalau beli rumah tolong dibongkar dulu, gitu nggak mungkin. Ya, atau kalau beli HP datang ke counter kan, biar tidak ada gharar di antara kita gitu ya, tolong HP dibongkar dulu gitu. Ini nggak mungkin. Atau beli motor gitu kan, kita nggak tahu tuh motor itu ori atau tidak gitu. Kan nggak mungkin kita minta ke dealer tolong bongkar dulu, itu sebuah onder dealnya. Nanti kalau sudah ketahuan ori baru saya beli, itu nggak bisa. Maka kata para ulama, gharar yang seperti ini masuk kategori gharar yang mutawasit dan qalil. Dia dimaafkan dan ditoleransi. Karena tidak mungkin kita hindari. Dan banyak Bapak Ibu barang-barang yang kadang-kala kita beli itu ya tidak bisa kita periksa sedetail-detailnya gitu, karena mungkin banyak part-part kecilnya gitu. Nah, yang seperti ini dimaafkan. Tapi gharar yang bisa dihindari tapi kita biarkan, maka itu gharar yang diharamkan ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan nahaan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Kemudian ada akad yang dilakukan oleh kita, misalnya kalau dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti family gathering, baik di kantor atau di perumahan. Sering ada kegiatan tukar menukar kado. Tapi harus dengar dulu ya, ini harus selesai nih. Jangan ngambil kesimpulan dulu ya. Ya, tukar menukar kado gitu ya. Kan masing-masing tidak tahu itu, tidak tahu dapat kado apa, nah, gitu ya. Nah, itu biasanya setiap tahun tuh akan muncul poster-poster gitu ya. Tukar menukar kado itu adalah akad yang diharamkan karena mengandung gharar. Pertanyaannya adalah apakah betul itu gharar atau tidak? Nah sekalian, kalau dari aspek bahasa iya ada gharar, tapi apakah itu gharar yang diharamkan? Apakah tukar menukar kado di mana masing-masing peserta kegiatan tidak tahu hadiah apa yang bakal dia terima, apakah termasuk gharar yang diharamkan? Tergantung apa Ibu? Tergantung di pohon. Kalau tidak, mengapa tidak? Nama itu. Berarti kalau tadi misalnya kalau saya jual barang gitu ya, ya nawa itu aja, bisa begitu, bisa jadi halal. Gimana Kang? Ya.
Ya. Kalau dari konteks goror itu ada goror tetap. Karena kan dia hanya dipatok harga saja. Niat sedekah, oke, baik. Belum ada jawaban yang mendekat benar ini. Bapak Ibu sekalian, dari segi bahasa sepakat ulama dia termasuk goror. Dari segi bahasa. Tapi dari segi akad sepakat para ulama dia tidak termasuk goror. Mengapa? Karena yang Nabi larang itu akad jual beli, bukan akad pemberian sukarela. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, tukar menukar kado itu jual beli atau tidak? Tidak, bukan jual beli. Maka jawaban yang paling gampang adalah tukar menukar kado itu tidak gharar yang diharamkan karena bukan jual beli. Sementara yang Nabi larang pada hadis tadi, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Sementara tukar menukar kado itu akadnya akad tabarruat. Apa itu akad tabarruat? Pemberian sukarela. Bapak Ibu kalau berangkat tukar menukar kado itu niatnya jual beli atau apa? Enggak ada orang yang niat jual beli itu. Oh ini saya bawa kado 100.000 nanti mau beli kado. Enggak, pasti enggak begitu niatnya. Karena konteksnya adalah akad tabarruat. Maka ini mohon maaf, bantahan terhadap yang suka bikin poster itu tiap tahun. Gitu, ya. Karena ya hanya kelompok itu aja yang bikin poster itu, ya. Karena sudah ada fatwa MUI-nya, sudah ada fatwa ulama internasional bahwa yang dimaksud gharar yang haram itu kalau konteksnya jual beli. Sama juga ibu-ibu dapat hadiah kejutan dari suami. Tukar kado dengan suami, ya. Suami ngasih istri, istri ngasih ke suami. Oh ini gharar haram. Enggak begitu. Karena apa? Karena akadnya bukan jual beli. Karena akadnya adalah tabarruat, akad pemberian sukarela. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kebanyakan memang yang bikin poster ini ya tidak ngaji juga. Gitu ya. Jadi nyomot hadis di internet gitu ya, dibikin poster disebarkan gitu. Ya, lihat nanti itu biasanya kalau sudah menjelang nih sebentar lagi akhir tahun nih, Desember itu selalu ada itu. Musim orang bikin family gathering akan muncul poster-poster itu. Dan biasanya logo penyebar poster ini ya udah ketahuan dah. Itu memang sudah ada website tertentu, sudah ada komunitas tertentu, ya kecil jumlahnya. Tapi karena lumayan banyak akun-akun sosmednya, jadi nyebar di masyarakat gitu. Nah ini kalau ada yang nyebar nanti dia namanya di grup WA disemprit aja gitu, ya. Bahwa yang Nabi haramkan itu bukan bukan dalam konteks tabarruat, tapi dalam akad jual beli. Jadi kalau dia bukan akad jual beli, silakan Bapak Ibu sekalian, walaupun ada gharar maka tidak diharamkan. Tapi kalau ada akad gharar dalam jual beli, dalam konteks akad jual beli, barulah dia diharamkan. Nah begitu, ya. Baik, yang ketiga ada akad riba, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, riba adalah akad yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama sejak dulu sampai hari ini. Ya, riba ada dua kategori: riba dalam jual beli, riba dalam utang piutang. Ulama sepakat tentang haramnya riba, ya. Namun mana yang termasuk riba, mana yang tidak termasuk riba, ulama berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu harus bedakan mana riba, mana yang akad riba atau bukan riba. Kalau dia sudah definitif riba, udah nggak ada komen lagi. Ulama sepakat bahwa itu riba, maka itu riba yang diharamkan. Tapi ada beberapa akad transaksi ulama masih berbeda pendapat, apakah dia termasuk riba apa bukan. Contoh Bapak Ibu, ya. Nah, ini saya sampaikan biar kita agak semakin luas wawasan dan keilmuan sehingga tidak mudah ngegas juga gitu. Kalau bertemu dengan orang yang berbeda pandangan, selama
pandangan itu bersandar pada dalil, pada pendapat-pendapat yang sahih. Contoh tentang pinjaman, ya, pinjaman yang tidak dipersyaratkan bunga, tetapi yang berhutang secara sukarela mengembalikan lebih dari pokok hutang. Sebagian besar ulama mengatakan ini tidak termasuk riba. Karena apa? Kelebihan pokok pinjaman tidak dipersyaratkan. Jadi contoh, saya berhutang 10 juta dengan seseorang, tidak ada persyaratan apapun. Tapi ketika saya mengembalikan sebagai ucapan terima kasih, saya lebihkan 10 juta 100.000. Pendapat mayoritas para ulama ini tidak termasuk riba. Mengapa? Karena tidak ada bunga yang dipersyaratkan di awal. Namun ada sebagian kecil para ulama tetap mengatakan haram itu riba, karena ada kelebihannya, walaupun kelebihan sukarela. Nah, itu Bapak Ibu harus paham bahwa ada pendapat itu di masyarakat. Gitu. Ya, ini mungkin pendapat yang lebih hati-hati karena tidak ingin terlibat riba yang diharamkan. Tapi walaupun mayoritas para ulama justru tidak mengharamkan, bahkan mengatakan sunnah hukumnya, kalau kita hutang pada nominal tertentu, maka sebagai bentuk ucapan terima kasih, kita melebihkan saat pengembalian, asal tidak dipersyaratkan di awal. Nah, tidak ada ketentuan harus 100.000, pokoknya sukarela aja. Bahkan boleh jadi bukan berupa uang. Kita mengembalikan uang 10 juta plus 1 kilo rambutan gitu misalnya, atau 1 kilo mangga. Maka pendapat mayoritas para ulama ini cara terbaik mengembalikan hutang. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya sekalian tentang bunga bank. Bunga bank. Ada yang mungkin mau berkomentar, kira-kira bunga bank itu masuk kategori riba apa bukan? Riba. Kenapa Ibu riba? Mengapa ada riba? Karena apa? Karena ada bunga. Oke. Karena ada bunga. Ada jawaban lain? Kalau gampangnya, fatwa MUI ya sejak tahun 98 atau tahun 2000 ya, bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Walaupun kalau kita runut ke fatwa MUI tahun 50, riba tidak haram atau bunga bank tidak haram. Jadi MUI itu biasanya pernah bikin 2 fatwa. Ya, fatwa tahun 50, bunga bank tidak haram. Kemudian tahun 90-an baru keluar fatwa terbaru, bunga bank haram. Itu ya. Mesir termasuk dulu yang mengharamkan bunga bank. Fatwa pertamanya. Fatwa terbarunya bunga bank tidak haram. Itu. Jadi ada dinamika Bapak Ibu sekalian di dalam fatwa-fatwa para ulama. Jadi ulama sepakat riba itu haram. Tapi untuk menetapkan mana riba, mana bukan riba, ulama berbeda pendapat. Nah, ini kita harus paham ya. Jadi kita harus bedakan. Jadi mana yang sudah definitif riba, mana yang ulama berbeda pendapat tentang mana riba atau bukan riba. Kalau dia telah definitif riba, ulama tidak berbeda pendapat tentang haramnya. Tetapi mana akad yang termasuk riba atau bukan, itu ulama masih berbeda pendapat. Nah, kita coba bedah tentang bunga bank. Mengapa ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu sekalian? Karena dalilnya dari Al-Quran itu agak mengandung kesamaran. Contoh ketika Allah mengatakan la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Maka di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan riba yang haram itu satu, dia riba yang berlipat-lipat bunganya. Jadi kalau bunganya kecil dia tidak termasuk riba yang haram.
Gitu. Ya. Yang kedua, yang Allah haramkan riba itu nanti dijelaskan dalam hadis Nabi pada emas dan perak. Jadi Bapak Ibu, riba itu ada komoditinya. Kata Nabi, az-zahabu bil-zahabi, al-fiddatu bil-fiddati, al-burru bil-burri, asy-syairu bis-syairi, at-tamru bit-tamri, al-milhu bil-milhi. Itu disebutkan. Kata Nabi, riba itu ada pada emas, ada pada perak, ada pada kurma, ada pada gandum kasar, ada pada gandum halus, ada pada garam. Maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kalau begitu bunga tidak ada pada mata uang, tidak ada pada rupiah, tidak ada pada pound Mesir atau junai Mesir. Itu ketika beliau ditanya di sidang DPR Mesir, ditanya apa hukum bunga bank, kata beliau tidak riba, karena yang Nabi sebut riba itu adalah pada 6 komoditi tadi. Nah, ini pendapat beliau. Walaupun memang kalau kita lihat pendapat Fatwa Rabithah Alam Islami mengatakan bahwa yang Allah haramkan riba itu bukan pada zat emas peraknya, tapi pada fungsinya. Waktu Nabi atau di periode Nabi, emas perak sebagai mata uang, maka mata uang itu berpotensi riba. Hari ini rupiah telah jadi mata uang, maka rupiah berpotensi riba. Nah, begitu, sekalian. Gitu ya. Nah, jadi itu diantara dinamika yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada konteks hari ini, kita boleh memilih satu pendapat, ya. Misalnya kita memilih pendapat MUI yang terbaru yang mengatakan bunga bank itu haram. Tapi kita harus mentoleransi pendapat yang berbeda. Nah, ini walaupun pahit saya sampaikan, gitu ya, bahwa memang belum ada kesepakatan ulama dunia tentang haramnya bunga bank. Itu belum ada kesepakatan, gitu ya. Mengapa? Karena memang praktek bunga pinjaman di masa Nabi itu berbeda pada hari ini. Berbeda walaupun tidak secara signifikan. Contoh, Bapak Ibu, praktek rentenir di masa Nabi itu memang praktek lintah darat itu. Memang pengen memperkaya diri, ingin memiskinkan orang. Pokoknya semakin lama dia bayar utang, semakin berlipat-lipat bunganya. Sementara praktek bunga bank itu kebanyakan sekarang sudah flat, gitu ya. Dan biasanya memang dia mutualisme antara nasabah dengan perbankan. Jadi memang ada aspek-aspek kebenaran ketika Syekh Ali Jum'ah ini Mufti Agung Mesir, Bapak Ibu. Ya, jadi beliau ini bukan, mohon maaf ya, bukan ulama kaleng-kaleng itu kira-kira kalau anak muda bilang gitu ya. Jadi ini ulama senior di Mesir gitu ya. Itu beliau memfatwakan tidak ada riba pada mata uang hari ini, baik itu junai Mesir ataupun rupiah Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya pendapat yang berbeda ini, kita lebih mentoleransi perbedaan pendapat di masyarakat. Kalau saya pribadi tidak ikut pendapat MUI, gitu ya. Makanya di keluarga ya kita mengupayakan semuanya pakai rekening bank syariah, walaupun belum murni syariah, sedang menuju syariah, gitu ya. Tapi dengan masyarakat, ya tetangga, sahabat, ya kita bermuamalah seperti mana biasa. Ya, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu saya rasa pendapat yang paling pertengahan, Ibu sekalian. Ya, nah, jadi karena kata Imam As-Suyuti, la yungkaru al-mukhtalafu fihi, tidak boleh saling mengingkari pendapat-pendapat yang ulama masih berbeda pendapat. Gitu, ya. Nah, ini agar kita paham. Baik, berikutnya akad yang batil. Apa itu akad yang batil? Akad yang batil adalah akad di mana ada jual beli atau kemitraan yang mendapat keuntungan dengan memperdagangkan sesuatu yang melanggar syariat. Contoh, jual beli
atau menyediakan jasa tempat hiburan, nah, gitu, diskotik gitu misalnya, atau tempat, mohon maaf, tempat dugem gitu misalnya, atau kasino dan lain-lain gitu. Ya, nah, ini sepakat para ulama, jual beli barang atau jasanya haram, hasilnya pun haram. Ya, jadi kegiatan usaha itu haram, hasil yang didapat pun haram. Gitu. Nah, ini jual beli yang mengandung kebatilan. Gitu. Nah, termasuk yang jual-jual barang-barang yang diharamkan, narkotika, miras, ya, dan lain-lain, itu termasuk. Ya, makanya punten Abu sekalian, kalau kita mengadakan pesta pernikahan anak itu di hotel, gitu ya, maka pastikan hotelnya tidak menjual miras. Ya, agar pernikahan putra-putri kita juga mendapatkan keberkahan, pesta pernikahannya dilangsungkan di tempat yang baik. Ya. Kata Nabi, jangan duduk semeja atau dekat dengan dekat dengan tempat yang menghidangkan miras, karena turun laknat Allah di tempat itu. Ya, jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan kebaikan dari pernikahan putra-putri kita, sementara Allah sedang menurunkan laknat di tempat yang dihidangkan miras. Ya, nah, ini mohon maaf punten ya. Semoga saya sudah sampaikan juga ke beberapa sahabat untuk mungkin ditinjau kembali izinnya gitu ya. Saya sering mengisi beberapa ceramah pernikahan gitu. Setelah selesai itu kadang saya suka jalan-jalan ke beberapa lantainya gitu ya. Itu masih ada beberapa yang saya dapati hotel di kota Bandung yang menjual miras atau menghidangkan miras, gitu ya. Bahkan miras-miras impor gitu ya. Nah, itu ada tempat yang cukup bagus ya di kota Bandung itu, saya naik ke lantai atasnya gitu ya, ada kafe. Itu ada deretan botol-botol miras dari pelbagai negara, gitu ya. Nah, ini ya kita harapkan semoga ke depan bisa ditertibkan ya. Selain dari aspek agama, tentu dari aspek undang-undang gitu. Karena saya yakin Pemkot juga sudah punya peraturan ya yang ketat terkait dengan usaha-usaha yang menjual miras gitu. Nah, ini batil. Kemudian yang berikutnya baik mutar. Baik mutar ini jual beli atau pertukaran di mana salah satu pihak itu terpaksa atau kita eksploitasi untuk menjual barangnya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya jual butuh. Orang memang sedang butuh uang, dia terdesak dan merasa tidak mungkin bisa dapat uang dengan menjual dengan nominal tertentu, maka dia kasih harga yang paling murah. Nah, itu kalau inisiatif seseorang yang memiliki barang tanpa ada tekanan dari pihak manapun, itu boleh. Kita mungkin nauzubillah ada masalah keuangan, terpaksa jual motor harga murah, motor masih baru, kita beli 15 juta, kita jual 10 juta biar cepat laku. Nah, itu kalau memang inisiatif sukarela dari yang punya barang boleh. Tapi kalau kita terlibat, ya kita takut-takutkan tuh yang tetangga kita tuh, ini sekarang lagi musim susah cari pekerjaan gitu. Ini harus cepat kamu jual. Jadi kita ikut menjebak seseorang, terpaksa menjual barang dengan harga murah, ini akad yang diharamkan. Ini mohon maaf ya, jadi kalau yang jadi calo gitu ya, yang jadi penengah gitu ya, maka wajar saja. Jangan sampai kita terjebak pada baik mutar. Gitu ya. Jadi ditawarkan harga yang memang sewajarnya. Jangan sampai kita jebak pemilik barang agar menjual dengan harga yang sangat murah. Jadi kita mengeksploitasi pemilik barang agar kita dapat keuntungan yang lebih besar, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi kita tahu nih tetangga lagi butuh uang, kita dekati gitu ya. Nah, kita kemudian takut-takutkan dengan sejumlah informasi yang dia itu mungkin tidak benar. Ya, kita sengaja menjebak dia agar dia menjual tanahnya, menjual sawahnya, menjual rumahnya
Kalau kita terlibat, itu baik mutor yang diharamkan, Bapak Ibu, nggak boleh. Gitu, ya. Meski manusia tidak tahu, Allah tahu. Maka tidak ada keberkahan pada hasil usaha yang kita lakukan. Yang berikutnya ikrah. Ikrah ini segala bentuk tekanan, pemaksaan salah satu pihak dalam transaksi. Itu baik mutor. Kita paksa dia. Ya. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, kalau menawar barang nggak boleh maksa. Ya, nawar ke tukang sayur nggak boleh maksa. Ya. Nah, jadi kalau nawar tuh wajar aja gitu ya. Jangan memaksa. Saya punya sahabat itu punya usaha apa namanya jok mobil itu di Pasteur itu, ya. Itu sering cerita, Ustadz saya seminggu itu pasti ketemu, ya, pelanggan yang maksa kalau nawar itu. Ya, jadi udah kayak saya seperti dibegal katanya gitu. Ya, udah begitu. Jadi sepakat contoh apa namanya 7 seat kursi Innova misalnya di harga 10 juta gitu misalnya. Udah bayar 8 juta, nyisa 3 juta gitu. Di hari H, ketika dia mau ngambil mobil, dia ngasih 2,5 juta. Padahal harus dibayar berapa lagi? 3 juta lagi. Jadi 2,5 juta udah segini aja. Dia langsung pulang bawa mobilnya. Jadi menawarnya sadis Bapak Ibu. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau kita menawarlah dengan sukarela oleh penjual. Tidak boleh ada paksaan. Kalau kita memaksa, maka akadnya menjadi haram. Tidak ada keberkahan dalam jual beli yang kita lakukan. Gitu. Ya, baik. Berikutnya ada baik ghaban. Nah, ini menjual barang di atas harga rata-rata. Namanya overprice. Nah, gitu. Ini terutama pada barang-barang pokok sekalian. Gitu ya. Kalau memang ada barang-barang yang memang karena dia antik, nah itu beda nanti. Kan ada kan sepeda ontel tahun 30-an gitu ya. Kan kalau nilainya boleh jadi ya tidak segitu nilai asli barangnya, tapi karena keantikannya gitu ya, atau karena klasiknya dijual sampai 100 juta, itu bisa, boleh. Selama pasar menyepakati. Ya, dulu rame ketika pandemi itu apa tuh? Yang kembang janda bolong itu ya. Itu kan kalau sekarang harganya 500.000. Ketika pandemi berapa Bapak sekalian? Harganya sampai 30 juta. Nah itu kalau memang pasar yang menentukannya boleh. Jadi memang disepakati oleh pasar. Tapi kalau ada individu tertentu yang memonopoli pasar, dia yang jadi mafia pasar, itu nggak boleh, itu haram. Gitu, ya. Kan itu banyak kan biasanya kalau di pasar-pasar ada premannya gitu. Ya. Saya juga punya beberapa sahabat mantan preman pasar. Itu cerita, Ustadz, saya yang selama ini nentukan harga di pasar ini, kata beliau. Subhanallah. Dia cerita gitu, ya. Ya banyak lah yang terlibat oknum gitu ya. Bayar ini, bayar siapa gitu ya. Jadi makanya petani kita atau pengusaha kita susah untuk berkembang. Karena banyak mafianya di mana-mana. Mafia yang menentukan harga telur, harga minyak, harga cabai, mereka yang menentukan loh sekalian. Karena kalau tidak, jangan harap barang itu bakal laku. Karena dia sudah coupling itu pasar-pasar di kota Bandung ini. Jadi kalau tidak dijual hari itu, maka tidak ada pasar yang mau terima. Nah, begitulah jahatnya mafia-mafia ini gitu. Ya, tapi alhamdulillah sudah banyak yang tobat gitu ya. Cuma begitulah, taubat satu ya muncul lagi mafia lain gitu. Nah ini problem yang belum selesai ya. Itu ghaban Bapak Ibu sekalian. Kemudian najash. Najash artinya jual beli yang tawar menawarnya direkayasa. Ini sering terjadi kalau lelang. Lelang barang gitu ya. Oh ya saya sanggup beli 10 juta. Itu nanti ada yang timnya memang dia berkomplot gitu ya, biar nawar barang menawarkan harga yang lebih tinggi agar nanti ditawar lagi oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah itu sekarang sudah ada lelang offline dan online. Itu juga ada robotnya Bapak Ibu. Ya kayak tender juga.
Kalau tendernya itu natural, adil, tidak ada rekayasa, halal, nggak ada masalah. Bilal bin Rabah itu dibeli dari pasar lelang budak, Bapak Ibu. Dibeli oleh Abu Bakar itu dari pasar lelang budak. Itu boleh, karena masing-masing menawar harga secara natural, tidak ada rekayasa. Tapi kalau ada pihak yang memang berkomplot dengan penjual, pokoknya kalau ada calon pembeli ngasih harga tertentu, kamu tawar yang lebih tinggi, biar kita dapat barang yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini di Indonesia sudah mulai ada beberapa marketplace aplikasi itu yang menjual kulkas ditawar harga pertama 100.000. Siapa yang nggak mau? Ya, tapi nanti itu akan sampai juga ke harga yang dia inginkan karena memang ada robotnya gitu. Ada mesin ya, ternyata jatuh juga 10 juta kulkasnya gitu. Nah, begitu. Nah, jadi hati-hati sekalian ya. Nah, tapi kalau lelangnya lelang yang adil, tidak ada rekayasa, boleh. Gitu ya. Nah, kalau di negara jiran itu cukup baik ya, lelangnya dipantau negara. Jadi biasa memang orang kalau beli dulu karena saya beli juga, sering beli gitu ya. Jadi beli apa namanya tuh, beli rice cooker, beli setrika, itu memang ya harga-harga murah. Karena memang lelangnya dipantau negara. Walaupun itu online. Jadi diawasi, jadi ada cyber jual belinya yang memantau. Nah, jadi tidak bisa oknum-oknum tertentu itu kemudian memanipulasi. Baik, berikutnya ihtikar, Bapak Ibu sekalian. Ihtikar ini jual beli yang ada kegiatan menimbun barang-barang pokok untuk dijual di masa paceklik. Nah, jadi dulu ketika pandemi menimbun masker, ya masih ingat Bapak Ibu, masker 10 masker 100.000 gitu ya, Masya Allah. Ya, saya masih merasakan itu, ya, subhanallah. Jadi dalam kondisi sulit seperti itu ada aja orang yang mengambil kesempatan. Minyak goreng, BBM, ya itu nggak boleh. Kalau menimbun logam mulia boleh nggak sekalian? Boleh ya. Jadi yang dilarang itu apa? Menimbun barang-barang pokok yang diperlukan masyarakat tuh nggak boleh. Ya. Nah, kalau dia bukan barang pokok boleh. Kemudian ini dua yang terakhir ya. Ghish. Nah, ghish Bapak Ibu, ini jual beli yang ada unsur penipuan, menyembunyikan fakta-fakta barang. Gitu. Barangnya KW tapi dibilang asli. Gitu. Ya. Barangnya lokal dibilang impor, itu ghish namanya. Ya. Kemudian yang terakhir tadlis. Nah, tadlis ini menjual barang yang dicampur antara yang baik dengan yang buruk. Biasa kalau jual sayur-sayur atau buah atau beras, ya. Bagian luar yang atas itu bagus sekali. Dalamnya udah membusuk, udah lapuk, bahkan udah rusak, itu masih dijual, itu banyak. Jadi kalau ada kegiatan mencampur barang yang rusak dengan yang bagus, itu termasuk akad yang diharamkan. Kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau sengaja, dia termasuk akad yang diharamkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 11 akad yang diharamkan dalam Islam, gitu. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, mangga Teteh dulu yang belakang, nanti baru kita, ya, lebih dulu. Teteh yang di sebelah kanan, ya, silakan. Nanti baru kita ke Bapak. Iya, yang paling kanan, silakan. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Teh. ada kejadian misalnya ini pertanyaannya hukumnya seperti apa gitu ya. Misalnya ada teman bisnis yang mau minjam logam mulia. Logam mulianya bentuknya LM-nya itu vertikal. Cuman rekan kita ini menjanjikan atau akadnya nanti kalau dikembalikan kita ganti dengan yang segel gitu. Secara nominal kan berbeda itu Ustadz ya. Itu gimana hukumnya? Yang kedua, kalau top up uang ke aplikasi virtual account ya Ustadz, kayak OVO, Dana, GoPay itu kan ada lebih. Itu
itu hukumnya seperti apa? Ada apa? Ada lebih uang yang kita bayarkan. Oke. Misalnya transfer 10.000 ada biaya 1.000. Nah itu secara hukum seperti apa? Terima kasih Ustaz. Ya. Mangga ya, Ibu silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, gimana hukumnya transaksi jual beli saham? Gitu aja. Terima kasih. Kripto gitu. Ya, tadi udah dari Ibu? Oh, masih ada. Kripto. Termasuk kripto gimana Pak? Gimana, Ibu? Ustadz, kripto. Kripto. Berarti ada saham, ada kripto gitu ya. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau misalnya tadi diceritakan oleh Ustadz tentang waktu pembuatan, ya jadi kita bisa buat rumah dengan diborongkan, terus ada jangka waktu, nah ternyata ada keterlambatan, nah apakah itu yang menanggung, kita berhak meminta tanggungan ke proyek. Nah terus kalau misalnya berkaitan dengan kalau kita belanja online. Karena memang belanja online itu kan kita hanya melihat gambar gitu ya, istilahnya memang bagus gitu. Setelah datang itu biasanya kadang ada yang cacat atau nah iya beda dengan apa yang kita harapkan. Nah, apakah itu juga ditanggung atau kita setelah ya ini apa adanya gitu. Apakah kita bisa komplain gitu, apakah memang itu sah untuk syarat jual belinya? Ya. Ya. Masih ada. Oh ya, silahkan. Mangga. Mau tanya tentang lelang. Kalau kita sekarang kan mau berdonasi, tapi misalkan kita ingin melelang barang, terus tapi tujuannya untuk donasi. Oke, gitu. lelang untuk donasi gitu ya? Iya. Oke. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Diborong oleh Ibu. Ini mengenai koperasi simpan pinjam yang berbentuk koperasi. Uang, Ustadz. Yeah. Cuman kalau minjam uang misalnya 1 juta itu dikembalikannya ada 2% gitu kelebihannya. Nah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, nanti baru kita ke Bapak. Yang pertama, meminjam LM ya dengan bentuk sudah tidak bersegel, dijanjikan dikembalikan dengan yang bersegel. Tidak boleh diperjanjikan teh. Ya, kalau itu inisiatif yang bersangkutan ya kita tidak mempersyaratkan. Ini kalau pendapat kebanyakan para ulama tidak termasuk riba. Asal dia tidak dipersyaratkan gitu ya. Nah, jadi lebih kepada inisiatif yang punya hutang aja untuk mengembalikan dengan yang lebih baik. Jadi boleh selama tidak dipersyaratkan. Yang kedua, top up uang aplikasi ada biaya top up. Itu diperbolehkan selama biayanya itu untuk administrasi saja karena dia punya aplikasi. Gitu ya. Karena kan kita kalau top up sendiri kan ya butuh tenaga, butuh waktu, mungkin ya harus keluar rumah gitu ya. Nah, karena mereka menjual jasa itu, maka top up itu dia tidak dianggap sebagai transaksi yang diharamkan karena lebih kepada biaya jasa yang dikeluarkan. Gitu ya. Kemudian hukum transaksi jual beli saham, Ibu. Saham ini ada 2 kategori, ada saham yang patuh syariah, ada saham yang tidak patuh syariah. Saham yang patuh syariah adalah saham yang dipergunakan untuk usaha-usaha yang halal. Ya, makanya pastikan kita beli saham itu ya di pasar-pasar saham yang patuh syariah. Sekarang itu sudah ada Dewan Pengawas Syariah untuk pasar saham. Itu diawasi, dikontrol. Ya, maka biasanya itu dijual di bank muamalat atau di Pegadaian Syariah atau di beberapa perusahaan-perusahaan saham yang memang sudah punya sertifikat halal MUI. Nah, itu boleh ya. Karena apa? Karena kalau kita jual beli saham yang umum Bapak Ibu sekalian, ya boleh jadi kita menyahami pemilik pabrik miras, pemilik tempat hiburan. Nah, begitu. Itu persyaratannya. Kita memodali orang berbuat maksiat, itu sama dosanya. Gitu, ya. Nah, kemudian karena dia adalah investasi, maka nanti ada akad mudharabah bagi hasil gitu. Jadi ada kriterianya gitu ya. Nah, kalau gampangnya ya pilihlah saham yang patuh syariah gitu ya.
Tidak harus berlabel syariah, yang penting dia patuh syariah. Gitu. Karena banyak juga yang pakai label syariah tidak patuh syariah gitu. Ya. Kemudian kripto fatwa terakhir MUI masih diharamkan. Ya, karena apa? Karena dia belum diakui secara resmi di Indonesia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena fluktuasinya yang sangat cepat gitu. Kalau mata uang itu kan fluktuasinya ya tidak terlalu drastis. Tapi kalau kripto itu sekalian itu dalam hitungan detik saja. Bisa berubah sampai banyak poinnya gitu. Nah, karena dia berubahnya sangat drastis, ada unsur gharar di situ. Unsur yang tidak jelas. Kita beli cryptocurrency 1 miliar gitu. Itu tiba-tiba dalam 1 detik udah berubah nilainya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, karena tidak jelas nilainya, maka sementara kripto itu belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. Jadi saya sarankan ya kita bisa investasi di bidang yang lain gitu. Walaupun memang banyak ini yang tergiur gitu ya. Saya juga banyak karena di Kota Bandung itu ada namanya Garuda Putih. Itu komunitas pengusaha Bandung Raya yang omsetnya 1 triliun ke atas. Karena saya jadi pembina di komunitas itu mereka sering cerita, saat kita sering dapat tawaran itu. Ambil apa tidak? Saya bilang ya kalau ambil ya dia kan belum patuh syariah, belum ada belum mengantongi izin operasinya sudah patuh syariah, sehingga ya kita masih meragukan kehalalannya gitu. Alhamdulillah ya mereka patuh aja ngikut ya saran saya, jadi tidak ada yang beli cryptocurrency itu. Ya. Kemudian waktu pembuatan rumah terlambat dari yang dijadwalkan, ya ibu berhak komplain dan berhak mendapatkan kompensasi atau ya minimal permintaan maaf gitu ya. Kalau apalagi kalau sampai ibu dirugikan, contoh misalnya kan target nih kita selesai bulan Desember, kita ngontrak gitu ya, ini saya harusnya ke Desember sudah pindah rumah, tapi ternyata molor sampai bulan April gitu, 4 bulan. Maka karena ada kerugian yang kita alami, kita berhak minta ganti rugi. Minimal dia membayar sewa rumah kita 4 bulan. Itu begitu saya bilang. Jadi harus jelas ketika terjadi keterlambatan gitu ya. Jadi ada kerugian yang dialami oleh pembeli gitu. Makanya ketika awal itu harus betul-betul sepakat tentang pengembalian atau waktu penyelesaian. Belanja online barang tidak sesuai ya ibu, dalam fikih ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu adalah kebebasan pembeli untuk melanjutkan transaksi atau tidak kalau barangnya ada cacat. Boleh dikembalikan, boleh ditukar, atau boleh refund. Kan sekarang sudah banyak ya aplikasi itu yang marketplace yang ada refund itu kalau memang barang tidak sesuai. Itu boleh kita komplain. Kan ada ada waktunya gitu ya. Waktu komplain adalah 7 hari pasca barang sampai gitu. Nah, itu segera kita proses. Nah, jadi jangan sampai kita terlambat agar dapat hak itu. Selanjutnya lelang untuk donasi diperbolehkan selama disepakati ibu. Jadi boleh ya. Jadi barang dilelang, misalnya lelang kemarin itu di Jakarta ada lelang amal para artis ya, dia jual barang-barang miliknya gitu ya. Saya jual misalnya sepatu atau pakaian yang dipakai oleh Ahmad Dhani ketika konser gitu misalnya gitu ya. Itu kan mungkin nilainya tidak seberapa, tapi karena yang pakai artis dilelang untuk tujuan donasi diperbolehkan asal pembeli setuju. Nah, begitu ya. Selanjutnya koperasi simpan pinjam ya tadi ibu itu bunga gitu ya. Makanya saya karena DSN MUI Pusat gitu ya, memang bertugas di koperasi ibu. Jadi memang saya sering keliling koperasi, saya sering menyampaikan koperasi kalau mau berkah lakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Walaupun belum menjadi koperasi syariah, yang penting sudah patuh syariah. Ya. Nah, tapi kalau pengen syariah ya, kalau pengen legal ya dimunculkan koperasi syariah misalnya Nurul Masyrik itu bisa begitu ya. Nah, jadi insya Allah ya bisa dibuat gitu ya, asal tadi jadi kalau dia berbentuk simpan pinjam maka tidak boleh ada bunga yang dipersyaratkan
Solusinya bagaimana Ibu? Satu, sukarela aja. Silakan nanti dia mau ngasih berapa. Mau ngasih alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Begitu. Jadi intinya tidak boleh, kalau akadnya pinjaman tidak boleh dipersyaratkan mengembalikan lebih, itu nggak boleh. Ustadz, tapi gitu gimana? Kita nggak untung dong. Nah, kalau mau untung, ada skema lain, bukan skema pinjaman, tapi skema pembiayaan. Bisa untung. Jadi nanti koperasi bisa pakai akad mudharabah bagi hasil, bisa akad murabahah, bisa akad jual beli, bisa akad ijarah. Jadi bisa, misalnya begini, anggota koperasi mau beli motor harga 15 juta, jangan dikasih uangnya, ya, bisa koperasi beliin dulu motornya, nanti dijual lagi kepada nasabah secara cicilan kredit 18 juta gitu misalnya, kan dapat untung 3 juta. Nah, bisa begitu. Jadi akadnya bukan akad pinjaman, tapi akad pembiayaan namanya. Gitu. Jadi masih bisa untung kalau mau memang ada, ya, biar berkembang uangnya, itu pakai akad pembiayaan. Nanti bisa koperasi yang beli langsung motornya atau bisa mewakilkan kepada nasabah. Nanti ada akadnya. Jadi kita koperasi kan tujuannya kan mau membelikan motor untuk anggota koperasi. Jadi kita pengen dapat untung, maka kita tunjuk nasabah, kamu datang ke dealer ini, belikan motor atas nama koperasi, harganya cash 15 juta. Nanti dibawa lagi koperasi atau tidak, nanti setelah itu koperasi langsung menjual kembali barang yang dibeli koperasi kepada anggota dengan markup harga. Boleh, mau 3 juta, mau 4 juta, karena dibayar cicilan atau kredit. Boleh begitu. SHU, ya. Iya, sama Ibu. Kalau akadnya haram, maka hasilnya ya, makanya dirubah Ibu. Jadi koperasi masih bisa untung, masih bisa. Tapi akadnya jangan pinjaman, akadnya pembiayaan. Nah, gitu. Bisa Ibu, masih bisa. Gitu, ya. Bahkan bisa jadi koperasi itu Bapak Ibu sekarang itu sudah sangat berkembang dan banyak sudah yang omsetnya triliunan. Jadi bisa menyaingi perbankan koperasi itu. Ya, kalau perbankan itu memang industri perbankan memperkaya banknya. Tapi kalau koperasi enggak, koperasi itu membuat anggota menjadi berdaya. Dia punya kemampuan. Karena koperasi itu kan dia adalah kumpulan anggota koperasi. Mereka yang punya uangnya, mereka yang mengelola sendiri. Begitu. Beda kalau perbankan. Kalau perbankan kita objek. Kalau koperasi, kita anggota sekaligus pemilik koperasi. Jadi koperasi itu milik anggota Bapak Ibu. Koperasi itu milik anggota. Makanya pengurus jangan galak-galak sama anggota. Ya, karena itu milik bersama. Gitu, ya. Baik. Itu ya. Mangga tadi masih ada. Gimana Ibu? Boleh. Mau akad mau akad biasa berarti pinjam tanpa bunga. Tapi bisa mau untung, namanya ijarah. Akad ijarah. Jadi Ibu itu nanti bisa misalnya langsung menghubungi tempat berobatnya. Dibayarkan langsung, nanti Ibu menagih ke anggota dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dijual jasanya, dijual jasa berobat, bisa untung kalau mau untung gitu ya. Nah, tapi kalau koperasi sudah banyak uang kasnya ya gratis untuk anggota kalau untuk minjam, bagus begitu. Ya, apakah nanti koperasi langsung ke kliniknya bayar atau koperasi boleh menunjuk anggota untuk bayar, namanya ijarah bil wakalah. Jadi ada solusinya Ibu sekalian, ada solusinya. Yang penting pengurus koperasi terutama mau belajar bagaimana koperasi agar patuh syariah walaupun namanya bukan syariah, karena memang kadang-kala kalau nama syariah ini agak menakutkan gitu ya, orang jadi kayak fobia gitu ya.
Nah, jadi bahkan koperasi itu boleh, non muslim masuk boleh, nggak ada masalah. Koperasi itu lihat lintas agama, gitu. Jadi tidak ada ketentuan koperasi harus muslim. Koperasi kita itu kan ada 2 payung, ada koperasi biasa, ada koperasi syariah. Masing-masing di bawah Dinas Koperasi Dinkop kota. Kalau Bandung ada yang level kabupaten, level kota, provinsi dan nasional. Itu nanti bergantung kepada jumlah asetnya. Jadi kalau misalnya asetnya di bawah 100 juta, itu kalau nggak salah belum bisa legal gitu ya. Dia harus di atas itu nanti. Nah itu diikuti aja Ibu. Karena nanti ini kabar gembira lah untuk yang pengelola koperasi, itu nanti ada suntikan dana dari pemerintah koperasi itu. Kalau dia sudah hidup. Karena koperasi ini Bapak Ibu itu diantara solusi real, konkret untuk membantu masyarakat. Ya, jadi pemerintah itu ngasih dana hibah ke koperasi yang memang sudah punya legal formal. Itu besar nanti. Jadi sebagai modal usaha, modal utama untuk diputar nanti di koperasi. Nanti silakan mau bikin toko jual sembako, mau bikin minimarket boleh, itu bisa. Gitu. Makanya kalau di Kota Bandung itu belum rame, atau belum banyak yang melirik itu. Makanya baru sekitar 2 tahun terakhir lah. Kalau di sebelah ya di Jakarta, di Depok itu sudah banyak sekalian. Kemarin kita bertemu itu dengan para DPS Koperasi Syariah se-DKI ya, karena juga ada beberapa juga yang dari luar DKI, itu ngobrol, ternyata mereka koperasinya, omset mereka itu sudah triliunan Bapak Ibu, subhanallah. Jadi sudah hampir menyaingi BPRS, perbankan dan lain-lain gitu. Jadi asal ibu-ibu, terutama pengurus kalau saya sarankan, coba belajar tentang bagaimana mengelola koperasi. Karena segala hal itu kalau tidak dipelajari ya kita stuck di situ aja. Jadi pelajari ilmunya, terutama nanti kalau sudah sampai ingin dapat izin legal formal. Begitu Ibu. Terkait dengan simpan pinjam, kalau di bank itu memang bunga itu sepihak oleh bank. Tapi biasanya di koperasi itu tingkat suku bunganya itu ditentukan oleh para pemiliknya. Nah itu saya pertanyaannya, apakah terkait dengan di situ bedanya apa gitu, antara bank dengan koperasi yang notaben kalau suku bunga itu memang ditentukan oleh para pemiliknya sendiri yang akan meminjam, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, mangga. Tadi siapa? Iya, Kang. Iya, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya di luar koperasi, masalah klasik mahasiswa Pak Ustadz. Yeah. Jadi ada perdebatan di antara rekan-rekan saya, ada transaksi dulu baru makan atau makan dulu baru transaksi. Nah, ya, kata teman saya, contoh di rumah makan lah gitu ya. Ya. Kata teman saya ada yang punya pernyataan lebih syariah yang transaksi dulu baru makan. Bahkan di restoran fast food katanya lebih sesuai syariah dibandingkan warteg gitu. Menurut Pak Ustadz seperti apa itu? Ya, baik. Enggak, ada yang lain? Oh ya, silakan yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, tanggapannya mengenai transaksi yang tidak disebutkan tarifnya. Misalkan naik transportasi umum seperti angkot gitu atau elep, misal dari Ujung Berung ke Cibiru dikasih 5.000 diterima, dikasih 10.000 kembaliannya cuma 2.000. Jadi nggak jelas gitu tarifnya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Jadi tadi kan kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis Imam Muslim itu, orang Islam wajib menaati apa yang telah mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka tadi karena itu bunga tidak bisa menjadi halal karena kesepakatan anggota koperasi. Nah begitu. Dia tidak berubah hukumnya. Gitu ya. Itu tetap dilarang. Maka tadi Bapak, bagaimana caranya agar koperasi bisa untung? Maka dirubah polanya, jangan pinjaman tapi pembiayaan. Begitu aja. Mudah sekali gitu. Ya. Ya kan samalah seperti orang yang nyari pelarian ke hiburan malam kan begitu, ya.
Kan sama juga ingin mendapatkan kepuasan gitu ya. Kalau yang nikah kan dia puas, halal pernikahannya. Tapi kalau yang tidak kan haram. Walaupun sama esensinya gitu. Ya. Jadi yang satu dengan cara yang haram tidak pakai akad gitu ya. Yang satu pakai akad gitu. Maka sama tadi Bapak. Jadi dirubah akadnya. Kalau koperasi mau untung dan sangat mungkin untung, akadnya bukan pinjaman tapi pembiayaan. Itu gampang sekali sekalian. Asal mau belajar aja gitu ya. Kemudian yang kedua, makan di rumah makan. Jadi makan di rumah makan gitu ya. Kan itu akad jual beli. Kita jual beli barang. Ya, jual beli barang. Dan sebenarnya memang kita itu sedang berakad transaksi. Kita sedang berjual beli. Ya, ada gharar karena belum ketahuan harganya. Gitu ya. Nah, kalau memang tidak tahu sama sekali, maka itu akad gharar yang diharamkan. Maka kalau kita mau makan, kita harus tahu kita makan di tempat yang sudah punya harga standar. Gitu, ya. Kan dulu ada tuh yang saya kurang setuju kalau ada makanan begini. Yang jual burger itu lebih syar'i dibanding rumah makan Padang gitu ya. Karena kan kalau kita ke yang jual burger itu kan sudah tertera tuh harga-harganya gitu ya. Kalau Padang kan tidak. Pokoknya harga nanti ditentukan di kasir gitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Mengapa? Karena memang walaupun harganya tidak dicantumkan tapi sudah harga standar. Kita udah tahu dah satu porsi itu ya 15 sampai 25.000. Udah harga. Nah, itu sudah dianggap memenuhi persyaratan akad jual beli. Gitu, ya. Nah, jadi silakan yang mau datang dulu ke kasir, bawa piring gitu ya, bawa isinya, dibayar kayak seperti di Ampera gitu ya. Ya, itu kan bayar dulu baru kita makan. Itu boleh. Atau boleh juga kita makan dulu boleh. Yang penting kita sudah tahu harga rata-rata. Ya, gitu ya. Nah, ini juga termasuk tadi naik transport. Sama gitu ya. Jadi kan sudah ada harga standarnya. Kan kalau tidak salah kan Pemkot sudah menentukan harga itu ya. Dari jarak tertentu gitu ya. Kan ada yang jauh dekat gitu ya. Harga tertentu maka tidak boleh kurang. Lebih silakan. Kalau lebih itu ya sedekah kita. Gitu ya. Jadi memang kadangkala praktek di beberapa tempat itu kan boleh jadi memang ya karena dia turunnya kan sangat tidak tentu gitu ya kan, kadang-kadang kita mau turun di sana tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu ya. Nggak ada masalah, yang penting antara penjual dan pembeli itu sepakat dengan harga itu dan dia tidak berkeberatan menerima harga itu. Yang penting Bapak Ibu, harga itu tidak boleh di bawah haknya. Kan kata Nabi, bayarlah sesuatu sesuai dengan kadar hak penerimanya. Kalau lebih boleh, kurang tidak boleh gitu. Ya, wallahu alam. Ya. Mangga Bapak silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai jual beli buah-buahan atau jual beli buah-buahan. Dijualnya silakan aja ambil sendiri berapa harganya. Nah, jadi transaksinya sebelum tanaman itu buah-buahan itu dipanen gitu. Bisa nggak? Boleh nggak gitu? Ya. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ya jual beli barang yang belum jelas. Gitu ya. Jadi kalaupun kita mau bayar mau janji beli boleh. Tapi belum boleh ada akad. Karena kan belum ketahuan. Bagaimana mungkin Bapak nggak beli barang sesuatu yang belum jelas. Gitu ya. Jadi boleh kita misalnya janji beli dengan DP dulu. Saya DP misalnya, ini kan saya perlu misalnya beras 1 ton gitu. Saya DP sekian, gitu ya. Nanti tunggu panen, begitu panen saya dapat harga itu, nanti baru akad jual beli yang sah. Itu boleh Bapak, gitu ya. Jadi tidak boleh kita jual beli barang, terutama yang tadi ya, yang yang nunggu tumbuh atau nunggu panen, itu nggak boleh. Namanya kalau dalam istilah fikihnya itu ya al-bai' qabla tanqih atau qabla naqih gitu ya. Jadi jual beli barang yang belum berbuah itu nggak boleh. Ya, jual beli ijon gitu ya. Artinya kalau janji beli boleh. Janji di awal. Nanti kalau panen saya beli ya, ini padinya atau berasnya atau mangganya atau duriannya itu boleh. Janji beli Bapak, DP dulu. Nanti nunggu panennya.
Setelah panen ada, baru akad jual beli yang benar. Nah ini kalau dia, karena kan belum jelas Bapak, dia belum dapat dipastikan jadi atau tidak. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu akadnya akad jual beli rumah, kayak tadi bangun rumah atau beli pakaian. Itu kan PO, itu pre-order. Boleh bayar lunas, boleh akad di awal, boleh akad. Mengapa? Karena dia relatif tidak ada kendala. Gitu ya, udah tahu nih bahwa dia menjual pabrik pakaian sekolah. Kita bayar di awal akadnya dengan akad istisna namanya, itu akad pre-order. Kita bayar di awal, nanti barang belakangan. Boleh jadi barangnya sudah ada tapi nunggu sampai ke rumah kita, namanya bai salam. Atau yang belum jadi, sedang dibuat, kayak rumah atau kayak baju seragam, itu namanya akad istisna, minta dibuatkan. Asal jelas spesifikasinya, sepakat harganya, bayar DP-nya, halal akadnya, begitu Bapak. Tapi kalau yang tadi buah-buahan, karena belum jelas, karena hak menentukan dia berbuah atau tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak mampu bisa menentukan itu. Begitu Bapak, semoga jelas. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah masuk waktu syuruk. Kita cukupkan kajian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Yang masih punya pertanyaan nanti tunggu insya Allah bulan depan, semoga panjang umur, kita bertemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.